Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk TOEFL. Kali ini kita akan membahas untuk TOEFL bagian listening yang part A, di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal dan tips untuk kategori expression negatif, double negatif, dan negatif komparatif. Sekarang kita akan masuk pada ekspresi yang memiliki makna almost negatif. Misalnya ada beberapa kata seperti kata hardly and rarely, kata barely and seldom, atau kata scarcely atau only. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu atau mendengarkan kata-kata ini, itu maknanya hampir tidak pernah, sehingga bernuansa negatif. Sekali lagi, perlu kita perhatikan bahwa dalam menjawab soal nomor 1-30, kita perlu tidak memilih kata yang kira-kira kedengarannya sama persis dengan yang kita dengarkan di audio dan di script. Karena kita nanti diminta untuk mencari yang biasanya sinonim. Sehingga perlu kembali kepada tips 3 awal, yaitu avoid similar sound, use synonym, dan cari kata yang tidak sama persis. Biasanya demikian ya. Baik, kita akan langsung masuk pada contoh soal. Kita akan dengarkan terlebih dahulu audionya. Silakan sambil perhatikan pilihan jawaban A, B, C, dan D. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Nah, nomor 1 ini, tadi si man-nya bilang, it hardly ever rain in July. Nah, mana kira-kira jawaban A, B, C, D yang paling tepat? Hardly ever rain itu hampir tidak pernah hujan di bulan Juli. Tadi si perempuannya bertanya apakah di bulan Juli itu atau this month di bulan Juli ini akan banyak hujan. Sehingga ketika responnya hardly ever rain, maka yang paling relevan jawabannya adalah pilihan yang there is little rain in July. Karena menurut si yang laki-laki, it hardly ever rain in July. Dengan demikian, in July it never rain itu tidak tepat karena hampir sama persis dengan yang direspon oleh si laki-laki. It's rain hard in July. Itu synonymous soundnya dengan hardly. When it's rain in July, it rains hard. Itu juga hampir sama. Sehingga yang paling tepat di sini adalah pilihan yang A. Nah, sekarang kita lihat lagi nomor 2. Kita perhatikan, misalnya kita mau menerka dulu kira-kira apa potensi soalnya, maka kita perlu membaca terlebih dahulu pilihan jawabannya. University student accepted 3 students. None of the student is going to the university. John was not accepted. There were 2 were not admitted. Jadi kira-kira nanti dialognya tentang university admission atau bagaimana proses siapa yang diterima di kampus. Kita dengarkan terlebih dahulu. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Nah, si woman-nya bilang, only John was accepted. Dan si man-nya tadi, yang laki-laki mengatakan, were 3 students accepted? Apakah ketiga-tiganya diterima? Maka yang synonymous dengan ekspresi atau respon only John was accepted, 1 di antara 3, the university accepted 3 student tidak tepat. None, tidak juga karena 1 diterima. John was not accepted, tidak, karena only John was accepted. Sehingga yang paling tepat di sini adalah pilihan yang D. 2 were not admitted. Accepted synonymous dengan admitted. Sehingga kata accepted di sana untuk mengecoh ya. Nah, ini only John, maka yang paling tepat adalah pilihan yang D. Nomor 3, silakan dicoba untuk latihan. Saya akan mendengarkan audionya. Silakan nanti dijawab, diberikan alasannya. Kalian bisa letakkan di kolom komentar. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean?
Saya akan melanjutkan pada soal nomor 4. Ya, nomor 4. He often has long waits in Dr. Robert's office. He must wait patiently for Robert. Dr. Robert is generally punctual. He doesn't mind waiting for Dr. Robert. Nah, ini kira-kira dialognya tentang lama menunggu. Oke, kita dengarkan dulu apa kira-kira dialognya. Number 4. I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. What does the man mean? Nah, apa maksudnya si laki-laki tadi? Dia mengatakan Dr. Robert almost never give his patient waiting long. Jadi hampir nggak pernah dia itu membuat pasiennya menunggu lama. Sehingga ekspresi ini yang paling tepat, nanti yang sinonimus dengan pilihan A, B, C, D adalah pilihan yang C. Kalau often has long wait, tidak, karena never. Must wait patiently juga tidak, itu adalah suggestion ya. He doesn't mind waiting juga tidak, karena yang perempuan tadi, dia complain ya, kenapa kok lama sekali. Sehingga nomor 4 yang paling tepat adalah pilihan yang C. Sekarang kita ke soal nomor 5. Number 5. I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. What does the woman mean? Nah, apa maksudnya yang woman tadi? Yang woman mengatakan, only rarely does Betty take vacation in winter. Jadi sangat jarang sekali Betty ini mengambil liburan atau berlibur di musim dingin. Ini only rarely juga merupakan bentuk dari inversi ya. Jadi only karena negatif di depan, dia bisa mengubah posisi subjek dan predikatnya. Sehingga kata kerja bantunya itu muncul sebelum kata Betty. Nanti kalian bisa lihat untuk bagaimana membuat kalimat inversi. Nah, oleh karena itu, pilihan A misalnya, Betty often takes vacation in winter, tidak tepat, karena dia bilang only rarely. Betty prefers to take vacation in winter juga tidak, karena dia jarang sekali take vacation in winter. Occasionally, Betty works 1 week during vacation. No, a winter vacation is unusual for Betty. Nah, only rarely does Betty take vacation in winter itu synonymous dengan ekspresi pada pilihan D. Sehingga yang paling tepat nomor 5 ini adalah pilihan yang D. A winter vacation is unusual for Betty. Baik, ada 3 soal lagi, 6, 7, 8. Silakan nanti kalian bisa coba kerjakan untuk latihan pada double negatif. Perhatikan kembali ekspresi negatif yang muncul atau didengarkan. Apakah kalian mendengar kata only, rarely, barely, scarcely, atau hardly? Maka dia biasanya adalah ekspresi negatif. Nah, langsung saja cari yang synonymous pada pilihan A, B, C, D-nya. Seperti pada skill 3 pertama, perhatikan untuk second line, avoid similar sound dan use synonym. Saya akan mendengarkan audio nomor 6, 7, dan 8. Number 6. Does Steve study very much? He hardly ever opens a book. What does the woman say about Steve? Number 7. Was the philosophy exam very long? I scarcely had time to finish it. What does the man mean? Number 8. I was so bored at the staff meeting. Seldom have staff meetings lasted this long. What does the woman mean? Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 9 dan nomor 10. Kita akan bahas 2 soal ini. Nomor 9, kita dengarkan dulu audionya. Sembari kita lihat pilihan A, B, C, dan D. Number 9. Are you enjoying the barbecue? Only rarely have I tasted such delicious meat. What does the man mean?
Nah, ini menarik ya. Jadi ini sama tadi ekspresi inversi. Only rarely have I tasted such delicious meat. Jadi jarang sekali saya merasakan atau mencicipi daging yang sangat nikmat sekali atau sangat enak sekali. Nah, kita lihat pilihan A misalnya meat tastes delicious to him when it's cooked rare. Tidak, itu ada kata rarely, ada delicious yang tadi muncul dalam responnya si man. Itu juga tidak tepat. He isn't sure if the meal is delicious. No, the meat is the best he's tasted in a long time. He'd like to eat some meat from the delicatessen. Oleh karena itu yang paling tepat nomor 9 adalah pilihan yang C ya. The meat is the best he has tasted in a long time. Karena dia tadi bilang, only rarely have I tasted such a delicious meat. So number 9 is C. Kita dengarkan sekarang nomor 10. Lihat pilihan A, B, C, D-nya. He broke his arm trying to move it. He only hurt the broken arm. Only tries to move the broken arm. There's no pain if he rests quietly. Jadi tentang armnya dia yang broken ya. Kita perhatikan dulu audionya. Number 10. Does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. What does the man mean? Nah, tadi si perempuannya bertanya, apakah arm kamu, lengan kamu hurt, sakit? Dia bilang tadi, only if I move. Jadi kalau dia berpindah atau bergerak, maka dia merasakan sakit. Nah, maksudnya apa? He broke his arm trying to move. No. Only hurt the broken arm. Tidak. He only tries to move the broken arm. No. Dia tidak try to move. Tapi dia merasakan sakit kalau dia move. So, there is no pain if he rests quietly. Kalau dia beristirahat dengan tepat dan secara pelan-pelan, maka tidak ada rasa sakit. Sehingga nomor 10 yang tepat adalah pilihan yang D. Nah, demikian untuk yang double almost negatif. Sehingga perlu perhatikan, misalnya ada ekspresi atau kata-kata yang didengarkan, misalnya barely, rarely, seldom, only, scarcely, atau rarely. Maka itu cenderung untuk masuk pada kategori yang almost negatif. Sehingga silakan cari sinonimnya, silakan avoid similar sound seperti yang pernah saya sampaikan. Dan soal-soal tadi bisa dikerjakan, bisa direspon, nanti silakan di-post di kolom komentar, kita akan mendiskusikannya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.